Adaptasi ini efek jam 8 kuliah. Wow, luar biasa ya kuliahnya Mas Timur ya, jam 8 sampai jam 16.30. Wow, itu kuliah macam apa itu Mas Timur? Saya bahkan di Australia tidak pernah kuliah semaraton itu, Masya Allah. Di Australia kami cuma punya 2 mata kuliah aja maksimal. Cuma 2 mata kuliah per semester. Dan itu pun kuliahnya cuma 2 jam satu hari. Kuliahnya dalam satu pekan itu sekitar 2 kali aja face to face. Selebihnya online semua teman-teman. Wah ini parah nih Mas Timur ini. Kuliah S3 weekend cuma waduh. S3 jurusan apa Mas Timur kalau itu saya tahu? Oke. Oke. Oke teman-teman ya, jadi hari ini ilmu lingkungan Universitas Lampung. Oke, semangat Mas Timur. Semangat. Karena saya lihat ada beberapa teman yang masih bergeraknya masih naik turun seperti Mas Timur dan teman-teman. Ada beberapa yang lain itu masih apa namanya? Masih perlu diberikan bantuan, ada beberapa teman-teman yang lain perlu diberikan bantuan lagi, support lagi supaya skornya nggak gitu-gitu aja, ya kan? Masih bergerak dan progres. Memang teman-temannya untuk upgrade 50 poin aja dalam TOEFL itu kita betul-betul butuh bekerja keras. Oke? Okay? Apalagi kalau misalnya kita cuman belajar teori aja. Nah, teori dan praktek itu harus diselaraskan. Oke? Okay? Kita sudah belajar teorinya, skill-skillnya belum tentu kita bisa terapkan ketika kita tes langsung. Karena ketika kita tes langsung itu banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama karena mungkin kita kurang tryout sehingga kita tidak terbiasa dengan mengejar waktunya. Oke, kita kita jarang latihan ya sehingga skill-skillnya itu belum terpakai lah dengan baik. Oke, so kita perlu adakan yang namanya pembahasan live supaya teman-teman bisa terbantu lah. Oke, jadi teman-teman sisa tambahkan aja, bantu aja kami dengan testimoninya nanti teman-teman ya, karena kami beri fasilitas full sebanyak-banyaknya. Bahkan kami berikan tambahkan lagi pembahasan tryout secara live. Nah, kalau di di tempat-tempat lain itu nggak ada, karena ada seperti ini teman-teman. Paling tryout juga untung kalau dapat tryoutnya juga, apalagi kalau mau dibahas tryoutnya teman-teman. Oke, oke guys. Nah kita bisa mulai nggak teman-teman? Bisa mulai? Berapa orang nih yang datang nih? 10 orang, Masya Allah. Bisa ya? Oke, karena ini pembahasan tryout teman-teman, jadi ini agak berbeda sistemnya. So, saya mau teman-teman kalau misalnya saya mau bahas satu nomor, teman-teman berpartisipasi semua ya. Saya mau semua orang menjawab supaya saya lihat yang mana yang paham, yang mana belum paham. Dan teman-teman jangan ikut-ikutan, asal ikut-ikutan aja sama yang lain ya. Harus based on your understandings, oke? Dan sepertinya kita tidak akan bisa bahas 40 nomor deh dalam ini. Karena pengalaman kemarin teman-teman 20 nomor aja kita bahas, itu bisa sampai 2 jam. Apalagi kalau 40 nomor. Oke? Oke ya, kita mulai ya teman-teman ya. So teman-teman saya ingin teman-teman berpartisipasi lah dalam tes kita. Oke, kita akan bahas yang pertama. Oke, jadi nomor 1 di sini adalah name, nama ya. Jadi nggak usah dipedulikan. Oke, sekarang nomor 2. Silahkan. Saya mau teman-teman menjawab. Kira-kira jawabannya di sini. I, B, C, or D. 1 menit. Semua menjawab lewat chat ya. Oke. Tidak boleh lebih di atas 1 menit teman-teman ya. 1 menit aja. Oke. Bahkan dalam TOEFL sebenarnya bukan 1 menit itu teman-teman. 1/2 menit. C. Oke, mantap ya. Oke. Sepertinya teman-teman sudah mulai paham bahwa soal ini jawabannya C. Oke. Kenapa? Karena masih ingat nggak? Ini kalau ada koma 2 seperti ini. Apa namanya? Ada yang ingat nggak? Kalau ada koma 2. 2 koma diantarai. Ada yang di tengah-tengahnya apa? Ada yang masih ingat? Iya, bagus ya. Dia namanya positif. Jadi ada 2 teman-teman ya. Ada 2 kemungkinan ketika ada 2 koma seperti ini. Apakah dia positif atau dia adjective clause. Oke? Karena 2 yang punya diantarai oleh 2 koma 2 hal. Positif atau adjective clause. Perhatiin aja. Kalau ada konektor subject verb-nya berarti dia adalah adjective clause. Kalau nggak ada berarti dia adalah positif. Oke. Nah, karena kita lihat subjeknya di sini adalah Martha Graham. Oke.
berarti verbnya adalah did dan begin. Oke, ini adalah verbnya teman-teman, did dan begin. Nah, verb ini subjek pertama ya. Subjek pertama, sorry. Ini subjek pertama, ini verb pertama, until ini teman-teman adalah konektor. Oke, ingat itu until itu konektor ya. Until ini konektor, dia bisa dua teman-teman ya. Until itu, perhatiin ya, until itu dia bisa sebagai konektor, dia bisa sebagai preposition. Dia konektor kalau ketemu dengan subject verb, dia preposition kalau ketemu cuman ketemu dengan tahun misalnya. Oke, misalnya until 1991 for example gitu ya. Sudah saya ganti dulu loh. Kalau misalnya until 1991. Oke, kalau until 1991 ini cuma until di situ sebagai preposisi saja. Tapi kalau dia ketemu dengan subject verb seperti ini, subjek kedua, verb kedua, oke, maka dia sebagai preposition. Dia sebagai konektor. Oke, sehingga rumus dari rumus dari ini, rumus dari soal ini adalah apa? Dia satu konektor. Oke, dia ada satu konektor yaitu until. Satu konektor ya. Sorry teman-teman. Oke, sorry, wait. Dia satu konektor. Oke, kita lihat berapa verb dan berapa. Nah, intinya kalau satu konektor berarti cuma ada dua verb. Subjeknya kita lihat nanti. Oke, karena dia until berarti dia harus dua subjek juga. Nah, tapi kita lihat kalau nanti ada dua konektor atau bagaimana. Nah, kita lihat ya. Nah, sejauh ini kita lihat di antara komanya itu tidak ada verb. Which means kemungkinan besar ini adalah apositif. Oke, kita lihat pilihannya teman-teman ya. Kalau kita masukkan who, for example. Martha Graham. Ya, Martha Graham, MG. Lalu kemudian who. Oke. Sorry. Martha Graham, kemudian who. Aduh, kenapa ini? Martha Graham, kemudian who, lalu kemudian koma, lalu kemudian as one. Nah, nggak ada bahasa Inggris seperti ini teman-teman ya. Nggak ada di koma 2 terus di dalamnya cuma ada konektor doang. Ya, nggak ada yang seperti ini. Oke, jadi ini kita eliminasi. Oke, bagian B. Martha Graham, she was. Kita masukkan subject verb. Oke ya, kalau kita masukkan subject verb berarti bagaimana jadinya? Berarti jadinya satu konektor, dia ada 3 subjek dan tambah 3 verb. Nah, ini kan menyalahi aturan kita. Ya kan, kalau ada satu konektor, cuma ada 2 subjek dan 2 verb maksimal. Oke? Oke, jadi ini juga kita kita eliminasi. Nah, kalau was one, ini jadinya ada satu konektor. Oke, jadinya ada satu konektor, ada satu konektor, ada 2 subjek, ya, ada 2 subjek tambah 3 verb. Ada 2 subjek tambah 3 verb. Oke, ini juga tidak ada dalam rumus kita, tidak sesuai dengan rumus kita. Rumus kita cuma boleh satu konektor. Rumus kita cuma ada satu konektor, 2 subjek, 2 verb maksimal. Ini maksimal ya. Boleh berkurang apanya, subjeknya boleh berkurang. Oke, satu subjek tambah 2 verb. Itu aja, selain daripada itu tidak boleh teman-teman. Oke, sehingga ini juga kita eliminasi. Oke, karena dia kelebihan verb jadinya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C, karena dia cuma bisa dijadikan apositif, tidak bisa dijadikan adjective clause. Nah, jadi ini apositif semua, jadinya one of. Oke, one of the pioneers of modern dance didn't begin dancing until she was 21. Jadinya satu konektor, 2 subjek, 2 verb. Dan kita harus pakai 2 subjek, 2 verb ya teman-teman, karena until ini tidak termasuk ke dalam 4 konektor yang bisa dikurangi subjeknya, yaitu who, what, which, dan that. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bagaimana? Paham nggak semua? Teman-teman kalau paham, tulis paham ya, ketik paham. Kalau belum paham, bertanya. Supaya kita bisa langsung lompat ke nomor yang selanjutnya. Bagaimana teman-teman? Mas Timur, Mbak Rona, Mbak Sarah, bagaimana? Bisa kita lanjut? Atau masih ada yang belum paham dengan nomor 1?
Oke, Mas Timur bagaimana? Paham, ternyata kelihatan triknya. Ya benar banget, Mas. Ini permasalahan trik subject verb connector itu aja sih. Itu rumus siluman yang sudah saya setengah mati banting tulang menyelam ke dalam lautan, jelasin ke kalian itu terpakai semuanya. Mas Timur ya. Oke, kita lanjut ya kalau begitu ya. Sorry. Bentar ya. Oke, kita lihat nomor 2 ya. Sorry. Kita lihat nomor 2. Tiger month. Wings marked with strips and sports. Oke? Nah, kita lihat. Nah, ini ada kata or teman-teman ya. Ada kata or ya. Hati-hati. Ada 3 kata. Ada and, but, dan or. Oke? Ada and, but, dan or. 3 kata ini and, but, dan or. Kalau and, but, dan or, maka kemungkinannya teman-teman itu dia bisa konektor, oke? Dia juga bisa sebagai parallel structure. Perhatiin aja, kalau misalnya konektor, oke, maka seharusnya ada subject verb setelahnya. Oke, saya mau bertanya nih, silahkan menjawab semua. Di sini konektor atau parallel structure teman-teman? Or-nya. 3 ya, and, but, or. Apakah dia konektor atau parallel structure? Ayo. Apakah dia konektor atau parallel structure? Silahkan dijawab di chat, guys. Oke. Oke, jadi dia parallel structure aja ya, karena dia menghubungkan antara white strips itu noun, kata benda, dengan ini juga noun spots. Jadi dia dihubungkan oleh or. Jadi di sini fungsinya dia sebagai apa? Dia sebagai parallel structure, bukan sebagai konektor. Kalau konektor pasti dia ketemu dengan subject. Oke ya, karena dia cuma konektor berarti kalimat ini nol konektor. Konektornya nggak ada. Kalau konektor nggak ada berarti kita cuma punya boleh satu subjek tambah satu verb. Oke, sorry ya. Saya mute dulu ya. Oke, nggak jadi. Oke, sebenarnya sudah memute-kan diri sendiri. Oke, berarti kita cari subjeknya. Subjeknya adalah Tiger Months. Oke, berarti kita cari verbnya lagi. Verbnya adalah Tiger Months, bla bla bla, wings, mark with strips or. Ini mark ini adalah, teman-teman. Ini mark adalah, apa ya, dia past participle. Oke, dia past PTC. Oke, dia adalah past participle. Sehingga dia bukan verb, tapi dia adalah adjective. Oke, perhatiin ya Mas Timur ya dan lain-lainnya yang masih pusing bedain antara adjective dengan verb. Oke. Dia tidak bisa menjadi verb Mas karena dia tidak punya objek, dia tidak bermakna me. Oke, dia juga tidak bisa menjadi pasif karena tidak ada R di depannya. Oke ya. Jadi dia adalah past participle, dia sebagai adjective. Oke, contohnya Tiger Month. Jadi kalimat ini no verb, tidak ada verbnya. Jadi seperti ini, Tiger Month, bla bla bla, wings, marked with strips and spots. Oke, Tiger Month, titik-titik, wings itu apa ya? Sayap yang ditandai. Ini bermakna di loh. Oke, ditandai dengan strips dan spots. Strips itu loreng-loreng dan titik-titik. Nah, karena dia bermakna di, berarti dia seharusnya pasif. Tapi karena nggak ada R-nya, berarti tidak bisa jadi pasif, berarti dia adalah past participle. Oke, gitu aja teman-temannya cara menentukan apakah dia verb atau tidak. Nah, karena nggak ada verb-nya, berarti kita harus cari satu verb dong. Whose bukan verb. Oke. Aduh, saya lupa tanya ini jawabannya apa. Aduh, sorry teman-teman. Jawabannya apa? Silakan jawab di chat. Ini jawabannya apa? Ayo. Kenapa saya langsung jelasin? Silakan dijawab. Jawabannya apa teman-teman? Everyone ya, semua ya. Setelah saya bilang silakan dijawab, langsung dijawab teman-teman, jangan lama-lama. Oke.
Oke, thank you. Jadi jawabannya have ya, karena kita butuh satu verb, yaitu have. Whose bukan verb, there juga bukan verb, with juga bukan verb. Satu-satunya verb adalah have. Jadi jawabannya adalah ini, supaya kita bisa memenuhi rumus kita. Oke ya, mark, ingat ya teman-teman, mark ini bukan verb, dia adalah adjective. Oke, bagaimana Mas Timur dan teman-teman yang lain? Sudah paham kan? Bedain past participle dengan verb 2, dengan past 3, past participle, past tense dengan passive voice. Karena ini sangat fundamental. Kalau kalian tidak paham, kalian akan salah hitung, ya, salah hitung verb. Oke, bagaimana Mas Timur, paham nggak Mas Timur? Karena ini berakhiran ed semua, ya. Past tense, past participle, passive voice berakhiran ed. Sehingga bisa kita salah paham. Oke, kadang lupa. Nanti kita lihat di soal yang lainnya. Oke, kita lihat nomor berapa lagi? Nomor 4. Ya, silakan dijawab teman-teman. Nomor 4 jawabannya apa? Everyone. Ayo. Everyone. Oke, jawabannya apa nih? 842. Ayo teman-teman silakan dijawab. C, 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 C. Oke, kita lihat ya. Oke, thank you teman-teman ya. Jawabannya C ya. Oke, platinum is harder than bla bla bla. Oke, nah tetap teman-temannya ketika kalian mengerjakan, ingat, ketika kalian mengerjakan sampai nomor 15, kalian harus ingat rumus kita ini. Satu konektor, dua subjek, tambah dua verb. Oke, Mas Timur, paham ya? Jangan sampai lupa, ingat rumus kita ini. Oke, setelah kalian ingat rumus ini berlaku secara universal. Ingat juga 3 konektor, ya. Ingat 4 konektor, who, which, ya, who, which, that, dan what. Oke, ingat keempat konektor ini juga. Kenapa? Karena 4 konektor ini dapat mengurangi subjek. Oke, selebihnya ya kita berusaha. Selebihnya ingat juga past participle. Nah, ini juga biasa bikin pusing ini past participle. Oke, ini akan selalu berlaku nomor 1 sampai nomor 15. Ini yang akan kita pakai rumusnya terus menerus ya. Nah, satu konektor, dua subjek, dua verb ya. Nah, ini kita lihat nggak ada konektor di sini teman-teman. N di sini bukan konektor ya. Dia cuman parallel structure. Oke, karena nggak ada subjek verb setelahnya. Nah, karena nggak ada konektor, nol konektor berarti rumusnya satu subjek tambah satu verb doang. Subjeknya platinum, verbnya is. Oke, subjeknya platinum dan verbnya is. Platinum berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke, jadi karena sudah lengkap, nggak boleh lagi kita mencari subjek dan verb di bawah. Oke, karena kalau kita pilih pilihan yang ada subjek verbnya berarti double nanti. Tidak ada konektor. Oke, jadi ini sudah kita garis bawahi. Nah, setelah itu kita lihat harder than. Oke, copper and is the most as pliable. Ini kalau ada rumusnya begini loh. As adjective. Oke, as. Oke, as adjective, as apa gitu. As valuable, as noun. Nah, gini rumusnya teman-teman ya. As, adjective, as, lalu kemudian noun seperti itu. Oke, nah di mana yang as? Nah, ini aja. C aja gitu. Oke, as dan as. Then tidak boleh then, gold juga tidak boleh langsung gold. As valuable, as gold seperti itu.
Oke, teman-teman paham ya? Nomor 3 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu susah di sini. Oke? Paham teman-teman? Aman? Bisa kita lanjut? Guys, bagaimana? Bisa kita lanjut? Atau ada yang mau bertanya? Paham, lanjut aja ya. Oke. Oke, ya Allah. Oke, silahkan. Most of ini apa? A, B, C, D. Sorry ya kalau misalnya ada beberapa pengetikan soal yang bermasalah ini, any-nya ini. Bukan ini jam ternyata. Most of any Jam Cannon's career as astronomer involved in observation, classification, and apa? Ayo, silahkan. Jawabannya apa? 846. Oke ya. Please teman-teman ya, saya mau teman-teman menjawab bukan karena melihat jawaban orang lain. Kalau kalian punya jawaban di hati kalian yang lain, silahkan pilih juga. Silahkan keluarkan itu karena saya mau teman-teman salah sekarang. Nanti kalau tesnya nggak salah lagi. Oke? Oke, kita lihat ya. Most of Anne James Cannon's career as astronomer, kalimat ini tidak ada adanya teman-temannya nol konektor. Berarti nol konektor, satu subjek tambah satu verb. And ini bukan konektor, oke? Dia cuman Dia cuman parallel structure teman-teman ya. Most of Anijam Cannon's career as astronomer involved in observation. Sampai sini most of ya. Oke, ini subjek. Verbnya adalah involve. Ya terlibat. Oke. Nah, ini verb 2. Involve the observation, classification, and. Berarti kita tidak boleh lagi cari subjek verb ya, nggak boleh. Jadi double nanti. She analyzes the stars, ini nggak boleh salah. Oke? Karena ini ada subjeknya. Subjek verb. Sedangkan tidak ada konektor. Lalu kemudian, most of the astronomer involved in observation, classification, and she analyzed. Oke. Ini the stars analysis and ingat teman-teman ya, karena ini adalah parallel structure. Oke? Ini observation noun, ini classification noun, berarti setelah and ini juga harus noun. Begitu rumusnya kalau parallel structure, harus paralel semua ketiga-tiganya, jadi noun, noun, and, dan noun. Oke, kalau adjektif lagi, and, adjektif, nggak boleh ada yang berbeda kelas katanya. Oke. Most of the Jam Cannon's career astronomers involved in the classification, observation, classification, and ini juga the stars analysis. Ini tidak teman-teman, dia tidak sekelas lah. And the stars, tiba-tiba ada D-nya di sini, oke? Nggak sekufu dengan yang lain. Nah ini juga kita coret. The stars, ini ada verbnya, oke, subject verbnya nggak boleh juga. Jadi satu-satunya adalah analysis of stars, karena dia sekufu observation, classification, and analysis. Oke, nggak ada D-nya juga di depannya. Bagaimana? Paham nggak nomor 5 ini dengan parallel structure teman-teman? Paham ya? Bisa kita lanjut? Dia adalah ini soal parallel structure. Ingat teman-teman ya, kalau ada N di situ maka most sepertinya dia adalah soal parallel structure, mostly. Bagaimana teman-teman? Paham? Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut nggak? Oke. Kalau dikerjakan bareng-bareng paham, kalau sendiri yang blank. Makanya kita perlu bahas ini teman-teman ya, Mbak. Makanya saya bilang perlu nih dibahas kita live, karena tryout 1 ada sih pembahasannya, tapi tahulah kalau misalnya biasa rekaman juga kan terbatas. Oke, kita lanjut ya. Jam 8.50. Oke, masih ada waktu. Oke. Ini sudah mulai susah ini. Jawabannya apa teman-teman? A, B, C, or D? Silahkan. Mau jawab A, B, C, or D? Saya bisa rubah enggak? Teman-teman sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Ini kalau misalnya kalian jawab secara DM, kalian teman yang lain bisa lihat jawabannya enggak? Menurut kalian? Kalau misalnya jawabnya dalam bentuk DM, kalian DM saya daripada di forum chat seperti ini supaya yang lain tidak bisa lihat jawaban temannya.
Nggak bisa ya, cuman saya doang yang lihat ya. Ya oke, sekarang saya mau dijawab secara DM. DM saya jawabannya. Tapi chat Zoom, oke? Saya nggak mau yang lain pada ikut-ikutan aja jawaban temannya. Oke ya, silakan dijawab A, B, C, or D. Ayo. A, B, C, or D teman-teman. Everyone ya. Ya, ini baru enak ini. Saya suka banyak kesalahan. Oke, silahkan, silahkan, silahkan. Tadi jawabannya, tapi jawab. Tadi jawabannya, tapi jawabannya nih. Ayo, jawab aja teman-teman ya, everyone ya. Bentar ya. Saya just satu dulu. Oke, aman-aman. Lanjut semuanya. Direct message, saya mau direct message, bukan di forum. Oke, semuanya time, guys, everyone. 15 orang nih, baru berapa orang yang menjawab? 852, 851, B, B, A, B, B, B. Oke, siapa nih yang ngechat? B, Sir, nomor 6, oke. Mbak Meta di chat Zoom, Mbak Meta ya? Saya salah, Sir. Saya jawabannya C. Jawab jawab di anu Mbak ya, di chat Zoom ya, chat Zoom. Chat Zoom, bukan DM lewat WA ya. Chat Zoom, ya. Chat Zoom, direct message tapi lewat chat Zoom, bukan WA. Oke? Supaya saya juga bisa sekalian. Maaf coach, biar nggak hilang fokus kalau lagi ngerjain soal ya. Kalau nggak fokus hilang semua yang diajar. Hilang fokus lagi ngerjain soal, kalau nggak fokus hilang semua. Aman, aman, aman. Oke. Oke ya. Oke, ini antara B, 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 A. Kita lihat ya. Oke. Many communities. Oke, many communities, ingat teman-teman, kita akan selalu kembali ke rumus satu konektor, dua subjek, dua verb. Oke. Many communities, ini subjeknya, subjek pertama are, ini adalah verb pertama. Dependent on ground from well for the water supply. Nah, ini nggak ada konektor, nol konektor. Oke, jadi seharusnya kalau nol konektor, satu subjek tambah satu verb. Oke, satu subjek tambah satu verb. Oke, jadi satu subjek tambah satu verb seharusnya, tapi kita lihat pilihannya. Di pilihannya ada satu yang punya konektor, that. Oke, jadi kalau seandainya saja konektornya ini A yang benar, maka konektornya ini berlaku, maka dua subjek tambah dua verb. Tapi berhubung karena dia that, ya, berarti ada kemungkinan maka bisa juga satu subjek tambah dua verb aja, karena dia termasuk ke dalam 4 konektor yang bisa dikurangi subjeknya. Oke, many communities are independent on the ground. Oke, coba kita obtain it. Obtain. Nah, ini kan sudah ada verbnya. Kalau kita masukkan obtain berarti double verb, oke, dan tidak ada konektor, berarti ini salah. Oke, cuman tidak ada konektornya. Is obtain juga salah karena dia verb. Oke, double verb, tidak ada konektor. Obtain juga salah karena dia juga verb, teman-teman. Sedangkan sudah ada are di sini. Double verb. Satu-satunya benar adalah A ya, karena that ini adalah konektor. That, lalu kemudian verb. Oke, dia bisa langsung konektor verb karena dia termasuk ke dalam who, which, what, dan that. Jadi bisa dikurangi konektornya. Jadi rumusnya seperti ini. Satu konektor, satu subjek, tambah dua verb. Jadi jawabannya adalah A. Oke, teman-teman yang jawab B, ini kelihatan ini. Oke, oke Mbak, siapa tadi? Mbak Meta dan Mbak Arjati jawab lewat chat Zoom ya, bukan di WA ya. Sir, di jawaban B yang benar. B yang benar ya? Many communities are dependent on the ground that obtain from. Yang many communities are dependent on ground.
Obtain from, ada obtain from. Wait. Berikan saya, tolong tegur saya kalau saya salah ya. Bentar ya, bentar. That obtain, yang that is obtain, that obtain. Oh ya, benar. I'm so sorry. Bentar ya, saya jelaskan teman-teman ya. Tolong ingatkan saya kalau saya juga bisa salah, sama saya juga manusia biasa. Hampir saya lupa. Oke. Kalau that obtain, maka seharusnya ada objeknya di sini. Wait ya. Oh, sorry. That obtain. Many communities are dependent on ground that obtain. Seharusnya that obtain apa? That obtain water, for example. Oke. Tapi di sini kan tidak ada noun setelahnya kan? Langsung aja preposition. Oke. Jadi seharusnya kalau that obtain harus ada objeknya. Oke. Obtain, oke. Many communities are dependent on groundwater. Obtain. Oke, obtain ternyata jawabannya obtain, tapi dia bukan verb di sini teman-teman. Dia di sini past participle ternyata. Oh man. Dia past participle, seharusnya kalimatnya dia adalah hasil dari reducing ya. Seharusnya dia which, that is. That is sebenarnya kalimatnya. Jadi kalimat intinya adalah many communities are dependent on ground that is obtained. Seharusnya begitu yang benar. That is obtained from wells from their supply. Tapi dipotong that dan dipotong is-nya sehingga menjadi obtain aja. Kalau that obtain hampir benar tapi karena tidak ada is-nya di sini. Seharusnya ada is-nya. Oke? That is obtained baru benar. Oke ya. Bagaimana teman-teman? Thank you ya Mbak siapa? Mbak Yesi. Peringatin saya. Thank you ya. Oke, yang lain kalau misalnya saya juga salah silahkan diingatkan ya. Oke, bagaimana guys? Paham nggak? Oke, jadi obtain di sini past participle. Jadi tetap rumusnya satu konektor, nol konektor, satu subjek, satu verb. Karena obtain teman-teman dia adalah past participle. Dia bermakna di situ ya. Banyak komunitas yang bergantung pada underground water ya. Didapat tapi bukan passive voice karena nggak ada R-nya di depan. Oke, jadi dia past participle. Jadi dia tidak past participle tidak terhitung sebagai verb. Oke teman-teman, bagaimana? Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Aman ya? Mas Timur, bagaimana Mas Timur? Mbak Siska Ferry, bagaimana Mbak Siska Ferry? Aman ya guys ya. Jadi rumusnya tetap nol connector, satu subjek, satu verb. Obtain di sini sebagai past participle. Oke? Nah, bisa kita pakai that. Oke, bisa kita pakai that sebenarnya. Ya, bisa kita pakai that. Ini bisa tapi harus ada is-nya di sini. Jadikan dia sebagai apa namanya? Passive voice. Jadinya that is obtained. Many communities are dependent on the ground. That is obtained boleh, ya boleh. That is obtained. Tapi karena nggak ada is-nya berarti kalimat ini salah. Karena kalau obtain harus ada objeknya. Obtain apa? Mendapatkan apa? Di sini tidak ada aja keterangan, tidak ada kata benda di sini. Langsung from wells. That is obtained. Seharusnya dia bermakna di situ. Oke? Seharusnya bermakna di. Tidak boleh bermakna me. Karena kalau obtain di sini dia akan bermakna me. Mendapatkan apa? Tidak ada di sini di belakangnya. Oke, jadi dia harus bermakna didapatkan. Tapi ya bisa kan nggak ada isnya. Bagaimana Mbak Sarah, Mbak Marisa? Bisa kita lanjut nggak? Mbak Sasa, Mas Timur, Mbak Ahlia, bisa lanjut? Jawablah teman-teman. Nggak kepikiran kalau register ya benar, kerjus dia. Saya juga ketipu temannya. Baik, lihat teman-temannya nomor 5 ke atas itu sudah mulai berkecamuk. Oke? Jadi kita harus hati-hati, oke ya? Oke. Dia direduce dan menjadi past participle, oke? Oke, kita lanjut ya. Jadi perlu juga kalian harus baca meaningnya teman-temannya. Kalian harus baca meaningnya. Meaningnya, maknanya. Apakah dia harus bermakna me dan bermakna di. Oke, Masya Allah. Ini saya juga mengajar, saya juga upgrade jadinya. Oke ya. Oke teman-teman, nah, kita lihat nomor 6. Oke, jawabannya apa? Silakan jawab direct message ya. Everyone direct message. A, B, C, dan D. Ayo. Sepertinya kita cuma bisa bahas berapa nomor nih? Sepertinya cuma bisa bahas 8 nomor dari apa?
dari structure dan 8 nomor juga sepertinya dari written expression. Oke guys, silakan dijawab secara ini. Dijawab secara apa namanya? Sorry. Dijawab secara ya Allah apa sih? Direct message. Direct message ya, silakan direct message ya. Jawabannya apa yuk? Jam 9. Ya, alhamdulillah saya dapat teknik baru nih, direct message. Saya kira kalau direct message itu akan terlihat juga oleh orang lain, ternyata enggak ya. Dan kali saya pakai direct message terus. Supaya nggak bisa lagi lihat jawaban teman-temannya. Oke, B, rata-rata B ya. B. Mas Timur C sendirian. Oke, tidak. Mbak Meta juga C ya. Oke, kita lihat. Antara B dan C. Oke. Bismillah. Oke, teman-teman please ingatkan saya kalau ada saya kesalahan yang misalnya yang bagian sudah mengerjakan tadi, ingat jawabannya dari kuis. Saya salah, silahkan tegur saya kalau saya kesalahan. Oke, kita kembali satu konektor, ya, satu subjek tambah satu verb. Oke, kita lihat nanti kondisi-kondisinya, apakah boleh begitu atau tidak. Oke. Tadi Caesar, tadi si Caesar. Oke. Tadi bagaimana? Di kuisnya tadi jawabannya apa? Kalian ingat enggak? A, B, C. That the people could work. Karena kita lihat ya. Lihat ini ada komanya teman-teman ya. Karena kalau ada komanya dua kemungkinan. Apakah dia adverbial clause atau dia cuma positif. Oke? Jadi kalau ada subject verbnya, kalau ada subject verbnya maka ya konektor subject verbnya maka dia bisa menjadi adverb clause. Kalau nggak ada berarti cuma adjective clause. Oke? Tadi katanya C jawabannya. Oke. Bagaimana seharusnya lain kali ya? Nanti saya pikirkan ya untuk tryout ke depannya lagi. Sepertinya perlu tidak usah dikerjakan dulu. Oke. In that ini teman-teman sama aja ini konektor ya. Oke, psychologist Ross Perlin determine. Ini determine ini adalah verbnya. Verb 1. Ini psychologist Ross ini adalah subjek 1. Subject verb. Ini that people could. Ini konektor. Subject verb. Perhatikan ya Mas Timur ya, ini tetap that. Ingat that termasuk ke dalam 4 konektor yang bisa dikurangi subjeknya. Tapi that di sini tidak terkurangi subjeknya, dia tetap konektor subject verb. Jadi bisa dua-duanya ya. Kalau who, which, that, who, which, that, dan what. Sorry. Kalau that, what, which, itu 3 ya. Bisa konektor subject verb, bisa konektor verb. Kecuali kalau who itu sudah harus konektor verb. Oke, psychologist Ross determine, oke. Sudah ada satu subjek, ada satu verb. Oke, jadi ini konektor, people, subjek kedua, verb kedua. Oke? Oke. Previously have been that people could work productively much longer than had previously been thought. Aduh, ini teman-teman sudah advance soalnya kalau seperti ini. Oke, jadi konektornya berapa ini konektornya? Konektornya ada mana? That ya. Jadi ada satu konektor. Oke, ada satu konektor, berharusnya harus ada 2 subjek tambah 2 verb. Oke, subjek pertama tadi psychologist wrote, subjek kedua people could. Nah, berarti sudah terpenuhi ini teman-teman ya. Berarti kita tidak boleh lagi cari ini, cari konektor. Oke, indet itu konektor, ingat ya, indet itu konektor. Sudah salah ini. Into ini adalah preposition. Oke. Through juga jadi 3 ini jawabannya antara B, C, dan D. Through juga through preposition teman-teman ya. Ini juga since ini juga adalah preposition. Ingat teman-teman ya, since itu bisa 2, dia bisa preposition, bisa juga
dia bisa preposition, dia juga bisa konektor, tergantung. Oke, into juga preposition. Nah, kita lihat meaningnya aja di sini. Kalau sudah main meaning ini, aduh, parah. Oke, kalau kita pakai through itu melalui. Through experimental study of the aging process, psychologist Rins McFarlane determined that people could work productively much longer than bla bla bla. Through melalui. Kalau since experimental studies of aging process, psychologist Rose McFarlane determined that kalau since itu artinya sejak, into itu ke dalam tidak mungkin, tidak masuk meaningnya, nggak enak didengar, antara through dengan since teman-teman. Kalau through eksperimental, melalui eksperimental study, dia menentukan bahwa orang, ada juga since itu sejak, since proses psychologist Rose McFarlane determined that. Kalau saya sih lebih beratnya ke B, ke through. Tapi tadi jawabannya katanya C, sepertinya ya ini permasalahan meaning aja teman-teman. Jadi sepertinya jawabannya C teman-teman ya, karena dia berkata since ya. Since itu artinya sejak. Since experimental studies of the aging process, sejak penemuan gitu ya. Sejak penemuan experimental studies of the aging process, psychologist McFarlane menentukan bahwa, jawabannya saya maksud sir belum lihat jawaban kuncinya. Aduh, jawaban saya sir tadi C sir, berarti bukan jawaban dikunci tadi itu ya yang C ya. Mbak Haryanti Dahlan bagaimana? Bukan ya? Kalau saya sih lebih benarnya true, bukan since. Karena kalau since experimental studies, berarti artinya sejak experimental studies nggak masuk sebenarnya. Saya takutnya saya salah juga karena kuisnya jawabnya C. Kalau saya jawabnya B. Jawabnya adalah through experimental studies. Jadi jawaban yang benar teman-teman adalah through. Karena lihat ya, ini permasalahan meaning ya. Ini paling susah nih kalau permasalahan meaning. Ini sudah kita coret karena dia konektor. Kalau into, ya di antara tiga pilihannya ini, kita lihat yang mana yang paling masuk meaningnya. Karena ketiga-tiganya ini adalah preposition sama semua. Karena preposition di sini tidak merubah rumus. Kalau into artinya ke dalam, sudah tidak masuk banget. Ke dalam eksperimental, akhirnya psikologi menemukan bahwa kalau since, sejak experimental studies, psikologis menemukan bahwa people, kan tidak masuk juga kalau sejak. Jawaban yang paling dekat adalah through. Melalui penelitian ini, maka psikologis bla bla bla. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman? Aman? Paham nggak dengan ini? Intinya rumus yang kita pakai adalah satu konektor, ya, satu konektor, dua subjek, dua verb. Yang di depan koma ini bukan adverbial clause karena nggak ada konektor subjek verbnya. Dia cuma apositif. Apositif boleh satu koma, boleh dua koma. Ingat itu teman-teman. Jadi bayangin ini permasalahan koma-koma aja kita bisa. Bagaimana kita bisa lanjut nggak guys? Lanjut teman-teman. Sepertinya kita cuma bisa bahas 7 nomor ya. Sorry ya, sepertinya kita cuma bisa bahas 7 nomor di sini. Kita langsung lompat ke ini. Ke apa namanya? Ke written expression teman-teman. Karena kita tidak cukup waktu. Lihat ini teman-teman. Jawabannya apa? Silakan direct message saya ya. Jawabannya apa? Ayo. Nomor 16. Pilih yang salah. Pilih yang salah, bukan pilih yang benar ya. Beda. Ini adalah written expression. Kalau written expression kita pilih yang salah. Ayo. Sudah berbeda-beda nih. Mantap. Nomor 9, jam 9:10 ya. Kita lihat ya jawabannya.
Ada D, ada B, ada B, ada B, ada C, dan ada D, ada B. Oke, mantap. Oke, kita lihat ya. There are thousands of different types of roses. Ini ingat teman-teman, kalau kita sudah masuk nomor 16 ke 40, ya, kita tidak bermasalah lagi dengan subjek dan verb. Tadi kan kita lebih banyak pakai rumus satu konektor, satu subjek, tambah satu verb. Oke, kita pakai rumus ini ya. Tetap kita pakai rumus ini di nomor 16 sampai 40, tapi tidak begitu lagi. Ya, kita lihat dari sisi aspek yang lain lagi ya. Biasanya itu di nomor-nomor 20 ke atas lah kita baru pakai rumus ini lagi. Tapi tidak banyak. Oke, selebihnya karena di soal ini teman-teman semua sudah lengkap. Tapi biasa dirubah atau salah pasangannya. Ingat, ini soal nomor 16 sampai 40 tuh kebanyakan itu kita kerjain matching. Oke, menghubungkan. Oke ya, matching-matching gitu. Nah, pasangan-pasangan. Jadi bukan lagi rumus satu konektor, satu subjek, satu verb. Kita lihat pasangannya yang mana. Oke teman-teman, kalau kita satu hal lagi ya, kalau kita mengerjakan written expression nomor 16 sampai 40, kalian harus scanning soalnya. Ingat, yang pertama kalian lihat adalah verbnya. Apakah sudah benar atau tidak? Ini dulu yang kita lihat. Kedua, kita lihat noun-nya. Oke, apakah sudah benar atau tidak? Ketiga, kita lihat adjektifnya. Apakah sudah benar atau tidak? Keempat, kita lihat pronoun-nya. Oke, apakah sudah benar atau tidak? Kelima, kita lihat adverb-nya. Apakah sudah benar atau tidak? Keenam, ya, baru kita lihat preposition-nya. Oke, apakah sudah benar atau tidak? Jadi ini proses apa? Proses scanning dari apa namanya teman-teman? Dari mengerjakan written expression. Kita lihat dulu verbnya yang pertama, apakah benar? Yang mana sih verbnya ini? Verbnya adalah, ayo yang mana verbnya teman-teman? Di sini kalimat ini yang mana verbnya? Silahkan jawab direct message aja ya. Verbnya yang mana nomor 16? Verbnya yang mana? Everyone. Everyone, verbnya yang mana? Ayo. Antara B, C, dan D. B, C, dan D. Oke. Oke, thank you ya. Jadi verbnya adalah are. Oke? Verbnya adalah are. Dan di sini teman-teman, are tidak digarisbawahi. Berarti dia sudah pasti benar. Berarti tidak ada masalah dengan verb. Kita coret verb. Oke? Kita lihat yang kedua noun-nya. Apakah benar atau tidak? Ya, there ini pronoun ya. There sudah benar. Tidak ada yang salah. Oke, kalau there itu tidak ada masalahnya di situ ya. There, are-nya tidak digarisbawahi berarti dia pasti benar. Oke, nah sekarang thousands. Thousands ini teman-teman adalah noun. Oke, different ini adalah adjektif. Ya, perhatikan ya. Types ini tidak digarisbawahi berarti dia sudah benar. Of ini adalah preposition. Of itu yang paling terakhir kita lihat karena dia adalah preposisi. Nah, kita lihat there are. Are ini sudah benar. Ini kan jamak. Oke? Are itu jamak. Jadi seharusnya ini bukan thousand tapi thousands. Oke? Seharusnya thousands. Ada S-nya. Kenapa? Karena di sini pakai are. Oke, different ini sudah benar. Kan different types. Oke? Sudah benar. Oke? Nah, dan of ini juga sudah benar karena ini types noun dan roses juga noun. Noun ketemu noun diantarai oleh of. Noun of noun. Ini salah satu model noun phrase ya. Noun of noun. Jadi noun ketemu noun biasanya diantarai oleh of. Oke, noun of noun. Nah, jadi jawabannya adalah apa? B. Oke ya. Seharusnya kalimatnya adalah there are thousands. Oke, of different types of roses. Oke, yang jawab tadi, yang jawab D. Mas Timur, Mbak Zohra. Nah, Mas Timur, Mbak Zohra bagaimana? Paham nggak? Mas Timur dan Mbak Zohra. Paham nggak?
Aman? Oke? Yang selain jawab D ini, bukan yang D, off itu nggak ada masalah. Oke? Off sudah benar. Kalau noun ketemu noun diantarai off itu sudah benar. Oke? Different juga sudah benar karena dia kata sifat different types. Oke? Bagaimana? Paham di sini banyak terkecoh written expression mungkin belum nonton juga. Nonton apa dulu dinonton? Oh, mungkin ada beberapa video yang belum dinonton Mas Timur ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke ya. Wait, sorry. Up, ini, silakan jawab ini teman-teman ya. Silakan jawab direct message. Oke? Jawabannya apa yuk? Oke, everyone ya, semua teman-teman ya. Since 1908, breeders set out to produce chickens that could survive Canada's cold climate. Ayo, susah ini soalnya. Oke. Oke, everyone, teman-teman, everyone. Saya mau setiap orang menjawab ya. Wait teman-teman ya. Bentar ya. Bentar. Ini saya bagaimana cara jelasinnya. Bentar ya. Saya lihat dulu. Takutnya saya sudah jawab sih, sudah tahu jawabannya, cuman cara menjelaskannya itu bagaimana. Wait, berikan saya waktu. Oh, sorry. Salah. Bentar ya, 1 minute. Just give me time. Diriku di hatimu. Oke, ini baru berapa orang yang jawab nih? Kayaknya beser, tapi tidak tahu benarnya gimana. Oke, sudah mulai memusingkan teman-teman ya. Practice test 5. Nomor berapa tadi ini teman-teman? Wait, 1 menit, berikan saya 1 menit. Oke, nomor 17 ya. Aduh, pembahasannya juga ini sebenarnya ini bikin galau. Oke, kita lihat ya. Oke teman-teman, saya bahas ya. Oke. Oke. Kayaknya besar. Oke. C ada A, C. Wah, bermacam-macam ini. Oke, kita lihat ya. Oh, sorry.
Oke. Since 1900, the bread set out, kita lihat ya, kita sisir dulu verbnya. Ini 1908, oke? Perhatikan teman, kalau ada 1908 berarti dia masa lalu. Kalau masa lalu berarti harus past tense. Past tense, oke? Past tense. Ini set out, ini sudah salah atau benar? Set, verb satunya set, verb 2-nya set juga, verb 3-nya set. Bukan set it teman-teman ya, nggak ada perubahan dia. Dia kayak cut, ya. Hard, nggak ada perubahan. Berarti set ini sudah benar. Set out. Breeder set out to produce chickens that could survive. Survive bagaimana, benar atau salah? Ini ada could. Dia modals. Oke? Setelah modals harus verb 1. Ya. Survive ini verb berapa? Survive ini adalah verb 1. Survive. Oke, berarti survive ini juga sudah benar. Nah, sekarang bagian D. Canada's cold climate. Apakah ini sudah benar? Canada's. Nah, ini ada apostrophe S. Setelah apostrophe S, seharusnya ada noun atau noun phrase. Oke, misalnya Furkan's book, Anis book. Nah, itu setelah apostrophe S, koma atas ya. Koma atas yang ini. Ingat, lihat, ada koma atas ini. Setelah koma atas harus noun atau noun phrase. Ini cold climate, noun atau noun phrase? Dia noun phrase ya, karena dia adjective plus noun. Oke, cold itu adjective, climate itu noun, berarti juga sudah benar. Oke teman-teman ya. Oke, jadi cold climate juga sudah benar. Jadi jawaban yang salah adalah apa? Yang mana? Jawaban yang salah adalah since. Seharusnya di sini adalah in. Oke, biasanya kalau kalimat past tense itu dia lebih cocok pakai in daripada since teman-teman ya. Jadi seharusnya in 1908 breeders set out bla 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 bla. Oke, bayangin loh. Makanya saya bilang problems of preposition, karena semua sudah benar, gak ada yang salah, berarti satu-satunya yang bisa kita curigai adalah prepositionnya. Oke, wah banyak banget ini. Siapa aja nih ya? Siapa aja yang benar ini? Mbak Rijati, Mbak Rosita. Oke, cuman 2 orang aja yang benar. Mbak Rijati dan Mbak Rosita. Oke, congratulations Mbak Rejati, Mbak Rosita bisa menjawab soal yang susah. Karena soal preposition itu susah memang. Oke ya, teman-teman yang lain semangat ya. Oke, bagaimana, paham nggak teman-teman? Begitu ya cara lihatnya ya. Kita sisir dulu verbnya, sudah tuh kita sisir noun-nya. Oke, kita lihat satu persatu, oh ini sudah benar semua. Oke, jadi ingat teman-teman, kalau past tense seperti ini biasanya kita pakai in, bukan since. Oke? Since biasanya ya kita pakai kalau simple perfect tense lah, yang pakai have itu. Oke, since 2025, oke, dan lain-lain. Oke teman-teman, bisa kita lanjut bagaimana? Ini mungkin kita masih bisa bahas beberapa lah. Kalau teman-teman langsung bahas lanjut, nah kita langsung lanjut lagi. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ayo, bagaimana teman-teman? Bisa kita lanjut? Sudah jelas? Bisa kita lanjut jam nomor 18, teman-teman. Bagaimana? Halo, di mana semua manusia ini? Halo, ha. Atau jelek sinyal saya sepertinya. Kalau saya sinyalnya jelek, biasa chat teman-teman itu terlambat maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat ya. Oke, wait. Nomor 18. Nah, ini termasuk rumit juga. Oke teman-teman ya, jadi salah satu hal yang paling rumit juga sih itu menurut saya kalau soalnya part of speech. Oke, soal-soal kelas kata. Kenapa? Karena dia menguji hafalan kita dengan kata-kata. Kalau kita tidak bisa lihat ini noun kah, adjective kah, adverb kah, apalagi beberapa kata itu bisa satu kata bisa beberapa kelas kata dia punya. Jadi kita butuh banyak latihan, oke? Oke, kita lihat. Silahkan dijawab teman-teman. Nomor 18, A, B, C, or D. Ayo.
Ayo. Halo, ayo, 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 direct message 925. Ayo yang lain, ayo yang lain. Everyone. Pusing sir, kayaknya nggak ada yang salah. Aduh. Semangat Mas Soro, ditembak aja. Ingat teman-temannya TOEFL itu nggak ada minusnya, oke? Nggak ada minusnya TOEFL, oke? Kalau nggak tahu tembak, tembak, tembak. Siapa tahu tembakannya tepat sasaran. Oke, Mbak Sarah ya? Jangan nangis, Mbak. Semangat. Allah. Memang soal ini, soal apa namanya, soal written expression itu beratnya di situ. Biasa kita nggak tahu ini salah yang mana, ya Allah. Hampir benar semua kelihatannya. Oke, B, D. Mbak Sarah apa jawabannya, Mbak? Tembak aja, Mbak. Saya nggak bahas ini kalau Mbak Sarah nggak jawab. Ayo, ayo. Oke, mantap, Mbak. Oke, kita lihat ya. Kita bahas. Oke, lihat ya. Ini ada komanya. Oke, ada komanya. Dan ini nggak ada verb di dalamnya. Which mean dia cuma A positif aja ya. Dia cuma A positif. Oke, kita lihat ya. Sorry. From ini teman-teman. From, oke, bla 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 to. Sorry. Oke. From to. Oke. Jadi di sini bisa from from apa? Bisa from 2005 ya, dari 2005, from 2005 sampai 2010. From 2005 sampai 2010. Oke. Jadi teman-teman, from dengan to ini satu pasang. Oke. Di mana ada from dan di mana from ketika dia berhubungan dengan waktu ya, tahun-tahun contohnya, maka harus ada to. Di mana ada between harus ada n. Ingat itu. Ya, between, oke, dan n. Oke. Oke, jadi ini teman-teman ya, ini permasalahan juga dalam TOEFL loh. Terkadang mereka rubah pasangannya. Terkadang from and between two. Oke. Nah, jadi ini masalah, oke? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi from itu pasangannya to. Between itu pasangannya and. Oke? Nah, kita lihat. Jadi from to berarti sudah benar from. Ya, karena dia berpasangan from dengan to. Ingat ini. From 1965 to 1875, a remarkable variety of invention was produced. A remarkable, ingat teman-teman, ada of. Ingat ada of. Rumusnya of adalah noun, ya, noun. Kalau ada of ya, ingat ini teman-teman ya, rumus noun phrase-nya. Noun of noun. Ya Allah. Sepertinya pensil saya ini sudah mau di ini juga, di apa? Diganti lagi ini. Noun of noun. Oke, noun of noun. Noun atau noun phrase ya. Bisa noun phrase. Noun of noun. Noun ya, kata benda. Kalau ketemu kata benda ada of di tengahnya. Ya 80% seperti itu. Oke, kita lihat. Karena ada of, maka seharusnya ya ruas kirinya itu adalah noun atau noun phrase. Oke.
Ruas kanannya juga noun atau noun phrase. Oke, nah kita lihat. Oke, saya hapus dulu ini ya. Oke, a remarkable. Nah ini adjective. Yang berakhiran able itu adjective teman-temannya. Various. Ini adjective. Of inventions ini adalah noun. Was proposed. A remarkable, dia pakai ya. Berarti karena dia pakai ingat yang menjadi subjek di kalimat ini adalah remarkable various. Oke? Nah, karena dia pakai teman-teman dan di sini tidak digarisbawahi berarti dia pasti benar. Oke? Nah, karena maka setelah of teman-teman, maka yang ini inventions ini tidak boleh menjadi subjek ya. Inventions ini nggak boleh menjadi subjek. Oke? Karena inventions adalah object of preposition. Dia dimakan oleh of. Oke? Jadi subjeknya adalah a remarkable various. Oke? Nah, sehingga was produced di sini sudah benar. Oke? Was produced sudah benar karena ada dengan was itu sudah cocok. Oke? Nah, sehingga yang mana yang salah, Sir? Yang salah adalah various. Karena setelah adjektif, kalau untuk membuat noun phrase, noun atau noun phrase ya, noun phrase itu adalah adjektif plus noun. Adjektif tambah noun. Oke? Sedangkan various ini teman-teman dia bukan noun, dia adalah adjektif. Nounnya apa? Nounnya adalah variety. Oke? Variety. Oke. Seperti misalnya beautiful book. Oke, enggak boleh kita mengatakan beautiful, salah. Enggak boleh adjektif ketemu adjektif. Titik, enggak boleh. Enggak ada dalam bahasa Inggris itu adjektif ketemu adjektif titik. Oke, harusnya adjektif ketemu dengan noun. Ingat ya, saya selalu mengatakan bahwa adjektif dengan noun itu suami istri. Adjektif, noun. Jadi, remarkable bukan various, tapi remarkable variety. Oke? Nah, ini harus dihafal ini, teman-teman ya. Varias yang berakhiran os itulah adjektif, teman-teman ya. Yang berakhiran able itu juga adjektif. Oke? Sehingga jawaban yang benar adalah a remarkable variety of invention was produced. Oke? Congratulations buat Mbak Sarah. Mbak siapa nih lagi yang benar ini? Dan Mbak Rosita, Mbak Nungki, Mbak Yesi. Oke? Dan ya, thank you. Oke ya. Oke, bagaimana teman-teman? Paham nggak? Oke, paham nggak? Remarkable various itu sama aja kalau kita mengatakan read book. Ya. Read itu adjektif, book itu noun. Adjektif dengan noun selalu bertemu. Oke? Jadi tidak boleh kita mengatakan remarkable various, tapi remarkable variety. Ya, supaya dia menjadi noun phrase. Noun phrase of ketemu lagi noun. Oke? Jadi teman-teman, wait ya, wait. Saya perhatikan dulu. Jadi aturannya seperti ini loh kalau yang pakai of. Jadi bisa dia noun. Oke. Dia bisa noun of noun. Oke. Bisa dia noun of ya, noun phrase. Bisa noun phrase of noun phrase. Oke. Noun of noun phrase, bisa noun of noun phrase. Oke. Pilih salah satunya. Dua-duanya semuanya ini benar. Oke. Noun phrase itu apa? Noun phrase itu teman-teman adjektif tambah noun, kata benda. Oke, contohnya apa? Noun of noun. Contohnya ya, saya berikan contoh noun of noun. Contohnya book. Bentar ya. Book of apa? Book of Ali. Nah, ini noun of noun teman-teman. Noun of ketemu noun. Oke. Yang kedua noun of noun phrase. Book ya of
Book of apa? Book of Handsome Ali. Oke. Handsome ya, Handsome Ali. Book of Handsome Ali. Oke. Ini noun, terus ketemu adjective, ketemu noun. Oke. Bisa juga non phrase ketemu non phrase, misalnya beautiful book of Handsome Ali. Oke, jadi bisa teman-teman ya. Jadi ketiga-tiganya bisa. Oke, jadi kalimat ini salah, sorry. Gimana tadi? Oke, yang ini. Oke, kalimatnya ini salah. Kenapa? Karena karena dia varies. Untuk membuat noun phrase itu tidak boleh adjektif ketemu adjektif, harus adjektif ketemu noun. Jadi seharusnya di sini variety, kasih jadi dia kata benda. Oke teman-teman, bisa lanjut nggak? Paham nggak dengan ini? Dengan of. Ini saya khusus pembahasan of aja ini ya, pembahasan of. Oke? Jadi ingat teman-teman, kalau ada of dia harus ketemu dengan noun atau noun phrase. Oke? Noun atau noun phrase. Ingat itu. Nggak boleh adjektif. Oke? Adjektif cuman boleh di pengindah-indah aja. Intinya dia harus noun dan kawan-kawan. Noun ketemu noun ketemu noun phrase, atau noun phrase ketemu noun phrase. Tidak boleh yang lain. Oke ya, bagaimana Mas Timur? Paham nggak Mas Timur dengan ini? Ayo Mas Timur. Bagaimana Mas Timur? Oke, Mbak Rona bagaimana Mbak Rona? Paham tuh Mbak Rona? Oke, nambah pengetahuan coach. Ya, ya kan kita kan belajar untuk nambah pengetahuan. Kalau belajar itu aja ya apa aja kalau begitu, oke? Oke, harus banyak belajar. Iya, harus banyak belajar, oke? Di mana lagi? Oke, kita lihat nomor 20 ya. The simplest kind of plan. Nah, ini sebenarnya dipelajari nanti week 4, teman-teman. Pekan depan. Tapi nggak apa-apa lah. The simplest kind of plant, like the simplest kind of animal, consists of only one cell. Oke, saya mau setiap orang menjawab. Ini dibahas, soal ini dibahas week 4, week depan. Week depan, tapi nggak apa-apa. Kita kuliti sedikit lah. Oke, jawabannya apa? Silahkan dijawab di chat. Bukannya, silahkan direct message ya. Direct message. DM. Oke. Ayo. Ayo, silakan direct message guys. Jawabannya apa? Nomor 19. Oke, tidak boleh terlalu lama nih teman-teman. Janganlah berlama-lama. Oke? Rezekinya nanti dipatok ayam kalau berlama-lama. Oke, teman-teman. Oke ya, let's kita bahas. The simplest kind of plant, like the simplest kind of animal, consists. Jadi ini adalah positif ya. Dia positif karena ada 2 koma pertama, koma kedua. Oke, kemudian the simplest, benar nggak kalau kita pakai the simplest ini est? Ya benar ya, apa karena ada d-nya juga di depan. Misalnya the biggest boleh, the biggest, the shortest boleh. Oke ya, the simplest kind of plant. Jadi ini sudah benar. Oke. Like the simple kind of animal consists of. Ingat, consist of. The simple. Ini kan tunggal ya, berarti penggunaan consist of ini sudah benar. Perhatikan teman-teman ya. Consist of ini salah kalau tulisannya cuman ya Allah. Sorry. Kalau tulisannya cuman consist of. Oke. Kalau cuman tulisannya consist of berarti ini salah, C yang salah. Kalau tulisannya cuman consist of
Tapi karena ada S-nya di belakang, ini S-nya di belakang ya. Ada S-nya di belakang ini, berarti sudah benar. Oke, harus ada S-nya di belakang karena subjeknya tunggal. Subjeknya di depan ini tunggal, dia the simplest kind of plant consists of only one cell. Only one cell. Ya, sudah benar juga only one cell, teman-teman. Sehingga yang salah adalah yang mana? Yang salah adalah like. Kenapa? Seharusnya di sini like. Oke ya. Seharusnya di sini like, bukan alike. Oke. Kenapa bukan alike? Oke. Nanti kita akan bahas di week selanjutnya. Oke, supaya bikin penasaran aja. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang kita biasa bahas secara live malam ini ya. I'm so sorry kita tidak bisa bahas semuanya, tapi intinya teman-teman, kalau misalnya ada satupun soal yang kalian tidak paham, please DM saya. Itu tugas saya untuk menjelaskan kalian. Jangan pernah malu atau merasa tidak enak, jangan teman-teman ya. That's my job, oke? Tinggal di screenshot aja, kirimkan DM-nya ke saya. Sorry ini saya tidak paham, kenapa seperti ini? Ini bagaimana ini, oke? Oke, karena seperti itu aja teman-teman bisa paham. Saya juga nggak tahu apakah ini Mas Timur sudah paham atau enggak. Saya nggak tahu, saya nggak bisa baca isi hatinya. Jadi teman-teman harus bertanya, oke ya? Oke, so thank you very much for your coming always. Mbak Marisa, Mbak Sarah, Mbak Rona, Mbak Meta, Mbak Rejati, Mbak Rosita, Mas Timur, Mbak Sasa, Mbak Zohra, Mbak Yesi, Mbak Ahlia, Mbak Haryanti Dahlan, dan Mbak Nungki. Oke ya, please try out ketiganya khusus untuk listening dan reading, please diselesaikan ya. Oke, kalau mau skornya kami hitungkan, kalau enggak ya dihitung sendiri. So thank you very much teman-teman semuanya, Mbak Marisa dan kawan-kawan sampai terakhir. Oke, see you on apa ya? See you on Sunday, Sunday, Monday. Yap, see you on Monday di jam yang sama. So thank you very much. Tunggu rekamannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat malam.